Intinya dari semua permasalahan rumah tangga, intinya cuma satu. Intinya hanya satu. Dari semua permasalahan rumah tangga, intinya hanya satu, yaitu kurangnya komunikasi antar suami istri. Tidak ada komunikasi, tidak pernah saling curhat, tidak pernah saling memperbaiki, tidak pernah saling mengobrol hangat, tidak pernah ada sesi berdua mengobrol, bercerita, bercengkerama, bertukar pikiran, saling memperbaiki. Ini tidak ada. Keretakan dalam rumah tangga bersumber dari kurangnya komunikasi. Hal-hal sepele tidak dikomunikasikan. Hal-hal sepele tidak dikomunikasikan, disimpan. Menimbulkan suuzon. Dimulai dari suuzon yang kecil kepada pasangannya. Suuzon selanjutnya, akhirnya berkumpul. Dan tidak jarang bahkan sering. Akhirnya perpisahan retaknya rumah tangga itu dipicu dengan hal-hal yang sepele. Hal-hal sepele mereka cerai. Ini banyak kasusnya karena hal-hal sepele pisah. Saya kemarin barusan dapat cerita, kisah nyata. Seorang istri lari dari rumahnya. Kenapa? Karena selama ini suaminya kalau pulang ke rumah itu tidak memperhatikan bau badannya. Sehingga istrinya pun ngomong, ini kisah nyata diceritain kemarin. Istrinya bilang, "Bang, sampai rumah mandi dikit lah, biar enak," dan sebagainya. Ya. Dan memang demikian, jangan kita pingin istri aja yang harum. Istri juga pengen suaminya harum, segar, mandi, pengen juga sama. Kalau kita ingin menikmati istri, sama. Istri juga ingin menikmati suami. Karena itu kemudian tiba-tiba cekcok, istrinya lari keluar dari rumah. Suaminya bilang, "Kalau kamu tidak kembali saya ceraikan." Istrinya bilang, "Enggak, abang tolong jemput saya. Saya kan udah minta maaf, Bang. Ini kemarin ditanyain. Hanya masalah sepele." Kemudian saya katakan, ini berdasarkan arahan para ulama. Ini tidak mungkin pertengkaran terjadi hanya karena masalah bau badan. Pasti ada cerita-cerita pendahuluannya dulu. Pasti ada cerita-cerita pendahuluan. Ada konflik-konflik kecil yang dibiarkan, tidak dikomunikasikan. Akhirnya tersimpanlah suuzon kecil. Akhirnya menjadi besar. Tidak pernah dikomunikasikan. Sehingga ini banyak. Kadang-kadang masalah sepele cerai. Kenapa? Karena sudah menjadi gunung. Sudah terkumpul. Tidak ada komunikasi. Harusnya ada komunikasinya. Semua sumber keretakan rumah tangga, kehancuran rumah tangga yang goncang, rumah tangga yang bergoyang, sumbernya adalah tidak pernah ada komunikasi. Tidak pernah ngobrol. Akan sulit terlanjur sayang lagi. Komunikasi harusnya ada. Waktu sore untuk ngopi sejenak, harusnya ada. Waktu subuh, setelah sholat subuh bercengkrama sebentar sambil minum kopi, harusnya ada. Waktu sebelum tidur, waktu romantis untuk bercengkrama, harusnya ada. Waktu itu selalu ada, karena mata itu selalu terpejam sebelum tidur. Waktu itu selalu ada. Sebelum mata memejam, ngobrol sama suami istri. Bangun komunikasi. Dalam keadaan yang romantis, ngobrol. Kepala istri merebah dengan manja di bahu suami. Kemudian lengan kekar sang suami memeluk hangat sang istri sambil ngobrol. Maaf yang jomblo ya. Bisa. Waktu itu selalu ada. Tidak ada alasan sibuk, padat waktunya, tidak sempat ngobrol, ada. Sewaktu selalu ada. Dimulai dari subuh yang cerah sambil ngopi hangat, sore yang indah bercengkerama dengan biskuit.
dan malam yang indah sebelum mata memejam, karena mata selalu terpejam sebelum tidur. Ada waktu tersebut. Waktu itu selalu ada untuk ngobrol hangat dengan istri, dengan suami, ngobrol. Selalu ada. Ini yang menimbulkan terlanjur sayang. Ngobrol semua bilang. Apalagi sebelumnya ada mukodimahnya. Mukodimah suami istri, ritual malam sebelum tidur. Kan enak. Setelah itu jangan langsung tidur. Kadang-kadang istri banyak protes, suami habis itu tidur langsung ditinggalkan. Jangan. Setelah itu suatu keadaan yang paling hangat untuk mengobrol, cerita, bilang langsung semuanya, hal-hal sepele dikomunikasikan. Abang, saya tidak suka abang gini. Abang kalau jalan-jalan ke mall itu matanya sana sini, gitu ya. Suruh saya nutup, ya, suruh saya pakai cadar, tapi abang malah sana sini. Gantian bang, abang pakai cadar sekarang. Ya. Bilang, saya tidak suka. Bang, saya tidak suka abang itu suka komentar di postingannya Ahwat. Hihihi, tidak suka bang. Tidak suka pokoknya bang. Ya, WK, tidak suka bang. Bilang kayak gitu kalau tidak suka. Hal-hal sepele dibilang, dibicarakan. Itu sumber utamanya simple sebenarnya. Rumah tangga ini simple. Islam sudah mengajarkan simple karena Islam mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, innad dina yusrun. Innad dina yusrun. Mudah. Sebenarnya permasalahan itu kalau dikembalikan semuanya ke agama mudah. Dan itu semua solusi rumah tangga itu komunikasi yang tidak ada, dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, ini dibilang semuanya ketika ini, bilang juga sama adik, ya abang sebenarnya tidak terlalu suka ya kalau adik itu jarang mandi di rumah. Walaupun alasannya pegang anak, pegang istri, tapi mandilah. Ya, jangan sampai abang pulang ini dapat dapat parfum minyak goreng. Apalagi dapat minyak tawon dan sebagainya. Ya. Itu dikomunikasikan, tidak suka. Ya. Dikomunikasikan, jangan disimpan. Ini karena disimpan hal-hal sepele yang kecil-kecil disimpan terus. Disimpan menimbulkan suuzon yang besar sehingga nanti seperti itu. Kebanyakan kasus-kasus pertengkaran rumah tangga kadang-kadang kita kan aneh ya. Coba deh yang pernah dicurhatin masalah rumah tangga, kadang-kadang kita kan aneh ya. Kadang-kadang kita aneh loh, masalah sepele aja udah ngambekan sih. Kadang-kadang gitu kita. Ternyata bukan itu sebabnya, karena sudah menumpuk, tidak pernah komunikasi. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Perhatikan contohnya Nabi SAW. Nabi SAW luar biasa. Beliau punya kebiasaan ngobrol dengan istrinya sebelum tidur malam-malam. Ini kebiasaan beliau. Kebiasaan Nabi SAW malam sebelum tidur, Nabi SAW ngobrol dengan istrinya, ngobrol. Padahal beliau bersabda, ada sahabat mengatakan kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Nabi SAW ya, beliau tidak suka, makruh hukumnya, tidur sebelum isya, makruh, karena khawatir nanti lolos. Wal haditha ba'daha, dan Nabi tidak suka atau makruh hukumnya, hukum asalnya, hal hadisa, berbincang-bincang setelah isya. Ini hadisnya nih. Jadi seorang muslim yang benar setelah isya dia ngobrol secukupnya, ngobrol sepentingnya, habis itu tidur, baru nanti tengah malam bangun. Itu sebenarnya seorang muslim demikian, bukan begadang. Yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Jadi ngobrol-ngobrol setelah isya yang tidak ada manfaatnya, nongkrong-nongkrong ya, ngomongin akhwat, ngomongin poligami. Nah, ini kurang ada manfaatnya. Ya, karena mohon maaf ya, ini fakta di lapangan. Kalau ngomongin akhwat itu ya begitu-begitu aja. Ya. Itu bahaya memang. Memang kan singkatannya akhwat itu gawat. Ya. Iya, bikin gawat memang. Jangan diomongin kalau belum. Apalagi ngomong poligami dan sebagainya, ya Allah. Tapi ada rumus penting buat ibu-ibu. Ini rumus penting ini. Kalau suaminya keseringan ngomong poligami, keseringan bercanda di grup-grup poligami, itu penakut itu. Penakut ya, itu ngomongnya doang.
Hati-hati para ibu-ibu. Justru yang suaminya diam-diam itu nanti tiba-tiba ya ini hati-hati. Ya. Jadi perhatikan, ngobrol-ngobrol setelah Isya ini makruh, yang tidak bermanfaat. Tetapi ngobrol dengan istrinya, ngobrol, komunikasikan, ceritakan aja lah bagaimana bang tadi si yang paling kecil begini hafalannya bagus, si kecil ini juara di kelas, ngobrol. Suami juga begini dan sebagainya, ngobrol. Kalau ada yang tidak suka, ngobrol. Rasulullah SAW banyak dalam hadis-hadis beliau ngobrol dengan istrinya sebelum tidur, ngobrol. Bahkan ada satu hadis yang panjang, yaitu mengenai hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara, hadisnya panjang sekali, menceritakan tentang Ummu Zara. Aisyah menceritakan kepada Nabi SAW, ini ceritanya panjang. Bisa kita bayangkan berapa lama Nabi SAW mendengarkan ceritanya Aisyah. Lama, hadisnya aja udah panjang tuh. Hadis Ummu Zara, ya, hadisnya panjang. Nggak tahu ceritanya bagaimana, didengar sama Nabi, dibiarin. Karena memang namanya perempuan, kebutuhannya adalah berbicara. Berbicara harus ngomong, harus lepas. Dan laki-laki memang tugasnya dengerin aja, sama ngiyain. Oh ya mah, ya. Oh ya dah. Ya. Oh tadi apa mah? Nah kan bapak kan nggak denger kan? Nah, ini. Ya. Pokoknya iyain dulu. Kan? Jadi memang harus ngobrol. Harus ngobrol-ngobrol. Ini solusi utama, simple sebenarnya, yang bisa terlanjur, ya, ngomong. Oleh karena itu prinsipnya seorang muslim, seorang suami istri, ini peringatan bagi saya pribadi, kalau sudah malam jangan ada jet di antara kita malam ini. Jadi kalau sudah malam itu jangan suaminya pegang HP, istrinya pegang HP, ya, pegang HP. Kemudian dua-duanya sibuk malam-malam. Harusnya jangan ada jet atau HP di antara kita malam ini. Malam sudah malam, ya, sama-sama HP-nya dimasukin, digantungin, dikantungin di mana, simpen di mana itu, jauh-jauh ya. Jangan di kamar, kalau di kamar pasti diambil. Jauh, taruh di dapur. Taruh HP dua-duanya, habis itu ngobrol berdua. Ngobrol sampein. Ya, ini adalah dari kunci dari Nabi SAW, ajaran beliau, ngobrol dengan istrinya malam-malam sebelum tidur. Hadis-hadis yang lain sangat banyak. Beliau ngobrol dengan istrinya malam-malam sebelum tidur, dan waktu itu sangat banyak.